Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution, yes. Ya. Terima kasih, malam ini kita live dari Jakarta dan saya sangat bersyukur, tidak menyangka bahwa antusias masyarakat Jakarta sangat luar biasa. Dalam 4 hari ya, dalam kondisi yang mendadak untuk melakukan meditasi di Jakarta, ternyata ada lebih dari 200 orang yang berkumpul malam hari ini. Terima kasih, tepuk tangan buat semua. Dan tentunya malam hari ini juga saya melihat dari Soul Center Denpasar juga sudah berkumpul bersama. Apa kabar Bapak Ibu di Denpasar? Ya, kemudian Soul Center Jogja juga sudah siap. Ya, selamat malam. Kemudian ada yang dari Surabaya. Ya, dan tentunya kita semua atau Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing bersama keluarga. Malam hari ini menjadi sesuatu yang dinantikan untuk proses meditasi. Karena seperti biasa setiap hari Rabu jam 6:30 WIT kita atau 7:30 WITA kita bersama-sama bermeditasi untuk mengenal diri. Dan kali ini saya sudah mempersiapkan sesuatu yang akan kita bagikan yang berkaitan dengan meditasi hari Rabu yang lalu. Ya, kira-kira masih ingat gak hari Rabu yang lalu meditasinya tentang apa? Iya, stres. Ya, kita selama belajar bagaimana proses stres itu bisa menular pada lingkungan. Ya, bisa stres karena ada satu stres orang di rumah, maka energi rumah penuh dengan stres. Apalagi tempat kerja, bahkan kota-kota pun dipenuhi dengan stres, bahkan bumi pun penuh dengan stres. Dan kemarin kita telah membersihkan secara energi dalam skup yang lebih besar. Ya, rumah kita, lingkungan kita, kota-kota, bahkan bumi ini. Dan kali ini ternyata Tuhan berkehendak akan memberikan proses healing buat kita, yaitu membersihkan stres dari diri kita sendiri. Ya, dari tubuh fisik kita, tubuh energi kita yang tentunya tanpa disadari merekam banyak sekali stres. Ya, bahkan para dokter pun mengatakan 80% penyakit itu banyak timbul karena ketegangan atau stres. Tapi seringkali kita tidak merasakan hal tersebut sebelumnya. Bahwa kita telah menumpuk banyak stres. Biasanya kalau sudah terlambat, baru tubuh kita bereaksi ya menjadi sakit. Tapi ternyata kalau sudah sakit itu katakanlah itu sudah
berefek ke tubuh fisik. Ya, berarti stresnya itu numpuknya sudah lama. Nah, banyak orang yang tidak paham hal ini karena apa? Stres muncul pertama kali adalah di tubuh energi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak belajar mengenai tubuh manusia ini, maka kita tidak akan merasakan bahwa kita sudah numpuk stres terlebih dahulu di tubuh energi. Oleh karena itu Soul berbagi, mengedukasi banyak orang di sisi pembelajaran energi agar Bapak Ibu bisa menyiapkan diri dan tahu jati dirinya. Oh, saya nih stres ya. Jadi sebelum itu menjadi suatu penyakit, kita sudah aware, kita sudah berkesadaran, oh saya nih stres. Kenapa? Karena kita belajar energi. Bahwa manusia mempunyai 5 dimensi energi di dalam dimensi tubuh. Yang pertama adalah tubuh fisik, ya, yang kita bawa ini ya, yang nampak. Di samping tubuh fisik ini ada 4 tubuh yang lain dimensi energi, yaitu tubuh prana, ya, atau tubuh energi kita. Di sisi prana yaitu energi yang memancar dari tubuh fisik kita. Kemudian ada dimensi emosional, dimensi mental, ya, emosional dan mental ini yang kita sering dikatakan mind, berasal dari pikiran, ya, dari pikiran Bapak Ibu ruwet, marah, maka dimensi emosional dan mental ini akan kotor. Disinilah muncul stres, ya. Kemudian dimensi spiritual, kita terkontaminasi oleh energi-energi dari luar. Nah sekarang banyak orang baru merasakan sakit ketika stresnya itu numpuknya sudah banyak di masing-masing dimensi tersebut. Sehingga sudah mewujud secara berfisik dan saya katakan agak sedikit terlambat. Ya, karena sudah bermanifestasi dalam tubuh fisik. Apa sih yang dirasakan ketika kita stres? Tegang, tengkuknya sering sakit, ya kan? Aduh, tengkuk ini loh sakit. Belum lagi kepala, ya, mata sering tegang, kaku, pelipis, ya, terus keseimbangannya terganggu. Sebenarnya itu adalah penumpukan stres yang ada di tubuh fisik kita. Belum lagi ada yang di ketiak, ya, ngangkat tangan aja susah. Ya, itu banyak sekali. Kemudian tulang belakang, pinggangnya sakit, ya. Semua sebenarnya berawal dari penumpukan stres yang terbentuk bisa dari luar dari diri, kemarin sudah kita bahas ya. Kontaminasi tempat, belum lagi kiriman orang, emosi orang. Nah, kali ini saya akan bahas berhubungan dengan apa yang kita ciptakan dari pikiran kita. Ya, ini disebut dengan psikis. Ya, berhubungan emosional dengan mental kita. Nah, ketika saya belajar TCM, Traditional Chinese Medicine, saya mendapatkan bahwa ketika orang sering marah-marah, ternyata itu juga menimbulkan stres atau ketegangan untuk organ lever dan empedu. Ya, jadi kenapa kalau mereka suka marah-marah, permasalahan akan timbul di lever dan empedu. Ya, ini menurut penelitian ya Bapak Ibu, dan di situ menumpuk. Dan cakra yang bermasalah adalah solar plexus. Solar plexus itu di ulu hati atau di belakang, ya, tembus kalau di belakang. Nah, itu sering dirasakan dengan pegel, kemeng, ya, yang tidak nyaman. Belum lagi bermasalah dengan organ dan cakra. Stres ini juga merambat kemana-mana. Kalau marah di lever, kemudian di empedu. Kalau dia banyak sedih, sedih itu ngumpulnya di paru-paru
dan usus besar. Jadi disitulah ngumpul stres kita. Sedih kan bikin stres juga ya. Iya. Itu ketegangan ya. Ketegangan ini akan ngumpul di usus besar dan paru-paru. Begitu juga dengan orang yang cemas, dia lambung dan limpa. Jadi dua organ ini akan bermasalah karena stresnya numpuk di sana. Kalau di lambung bisa jadi GERD, ya, jadi MAH, karena terlalu banyak stres atau cemas yang menumpuk. Nah, kalau sudah sampai organ kita bermasalah, berarti proses stres itu sudah berlangsung cukup lama. Ya, tidak dirasakan awal. Tapi kalau kita belajar energi, kita belajar dengan soul matter, kita belajar mengenali diri, maka kita sudah tahu sebelum itu mempengaruhi organ, stres itu sudah menumpuk di tubuh aura kita. Jadi kita lebih cepat membersihkannya, tidak sampai proses menumpuk dan menimbulkan penyakit. Itulah yang kita kelola pada saat kita meditasi soul reflection. Jadi di situ mungkin kalau Bapak Ibu rajin mengikuti meditasi, ada yang urusan dengan cemas ya, kemudian ada urusan dengan iri hati, marah, tersinggung. Sebenarnya adalah suatu tindakan pencegahan untuk membersihkan penumpukan pikiran ya, buah pikiran kita secara energi yang mengganggu cakra-cakra kita. Sehingga tidak masuk lebih dalam menuju organ. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu, kalau cakra itu masih di tubuh energi. Jadi tidak nampak tapi ada di luar, belum masuk ke organ. Kalau sudah masuk ke organ, sudah menimbulkan sakit, berarti penumpukan itu sudah cukup dalam dia menumpuk. Ya, jadi kalau cakra itu di tubuh aura kita itu ada di luar daripada tubuh fisik. Ya, kalau kita paham dengan metode soul matter, kita bisa ngukur, wah ini saya sudah kotor nih cakra saya, berarti saya sudah ada penumpukan stres di tubuh energi. Berarti saya meditasi, prosesnya membersihkan, dengan kesadaran stresnya bisa terlepas, energi stres bisa dibersihkan. Nah kalau sudah numpuknya lama, terus kita tidak pernah menyadari hal tersebut, banyak orang setelah bermanifestasi dengan penyakit secara berfisik baru tahu kalau ada sakit di organ kita. Nah ini tentu butuh waktu lebih lama untuk proses healing untuk diri kita. Nah kira-kira mau pilih dia sudah masuk ke fisik baru kita sadar, atau ketika stres baru dalam pikiran kita sadar? Ya, lebih enak kan sebelum dia jadi berfisik kita sudah menyadari. Dan inilah yang saya bagikan dalam mengenal jati diri di soul. Jadi kita paham diri kita. Oh, ini ada penumpukan stres, saya tahu. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, usaha preventif untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Karena kita bisa mengelola pikiran kita. Ya, itu sebenarnya pemahamannya. Dan ternyata kalau kita amati, stres tadi dibuat oleh siapa sih? Oleh diri kita, ya. Kita sendiri. Terus saya bilang gini, oke, saya tahu saya stres. Mumpung liburan anak-anak, saya mau healing ke Bali. Ya kan, sekarang semua orang ke Bali healing. Tapi saya ke Jakarta untuk healing. Ya, jadi ternyata
Tidak cukup hanya jalan-jalan ke Bali itu healing gitu. Kenapa? Kalau ke sana lagi kalau kita tidak mampu mengelola pikiran kita, tambah stres, balik-balik stresnya bisa nambah lagi. Ya, belum lagi kalau pengeluaran di sana banyak, kantong kering jadinya, tambah stres lagi, billingnya jadi melonjak, kita lebih stres. Ya, jadi walaupun itu banyak orang ngetrennya healing sambil jalan-jalan, kata mereka itu bisa untuk healing. Ternyata kalau yang saya pahami dengan konsep healing itu tidak benar-benar healing. Ya, Bapak Ibu kan kesini pengen healing nih. Ya, dan saya bilang healingnya gratis loh. Ya, karena healing ini ada upaya dari diri sendiri. Lah yang bikin sakit itu kan pikiran saya. Berarti saya sendiri yang bertanggung jawab untuk membersihkan pikiran saya yang membuat sakit. Ya, jadi kalau kita lihat proses healing harus ada dari proses kesadaran diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita sakit, yaitu pikiran-pikiran yang ruwet. Ada kesadaran bertumbuh. Selama kita masih manja dengan proses diri kita, tidak mau, kayak kemarin kita sudah bersihkan kemalasan ya. Ya, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu. Malas Bunda. Ternyata malas itu membuat sakit. Ya, malas sikat gigi, malas mandi, ya malas makan. Ya jelas lah, itu adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Maka proses healing kali ini pun harus ada upaya dari diri Bapak Ibu masing-masing. Upayanya apa? Mengakui, ya, mengakui hal-hal yang Bapak Ibu miliki. Ini kan jati diri. Oh, saya punya marah. Oh, berarti kalau saya punya marah, stres saya numpuk di organ lever. Kemudian, oh saya punya takut Bunda. Takut apa? Takut masa depan, takut anak-anak gimana besok, takut suami gimana dan sebagainya. Oh ya, takut itulah yang membuat penumpukan stres di organ ginjal. Ya, kenapa? Coba bayangkan kalau Bapak Ibu dikejar sama harimau. Kira-kira terkencing-kencing ya, dikejar. Ya, itu ekspresi dari rasa takut. Kalau cemas, mau ujian gitu langsung mules-mules dah dia. Ya itu saling berkaitan ternyata organ kita sebagai penanda dari stres yang kita miliki. Cuma tidak semua orang paham dengan hal tersebut. Ya, jadi kita mengedukasi Bapak Ibu tanda-tanda stres itu dan mulai remove stresnya. Nah, bagaimana remove stres, Bunda? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Saya itu harus gimana? Nah, kita balik lagi. Proses healing adalah proses mengalirnya energi dari potensial energi tinggi ke potensial energi yang rendah. Ya, proses healing itu mengalirnya energi. Jadi orang itu sakit kalau energinya ngeblok, stuck, ya tidak mengalir. Sama aja, got mampet, ya sama dengan orang yang sakit itu. Tidak mengalir dia energinya. Kita punya jalur meridian, punya cakra di mana psikis kita itu nutup aliran energi yang harusnya ngalir jadi buntu. Ya. Untuk itu dibutuhkan energi yang lebih besar untuk mampu membersihkan hal-hal yang membuat buntu. Benar nggak? Sama kayak got nih, got buntu mampet. Butuh tenaga dong nyogroin gotnya atau air dengan tekanan yang lebih kuat untuk membuat bisa mengalir. Maka demikian pula
dengan diri kita. Karena ini tuh kita mempunyai tubuh energi, maka kita butuh energi yang lebih besar untuk membersihkan stres dari diri kita. Makanya banyak orang datang pada healer. Tapi ingat, benar nggak healernya punya potensi energi yang lebih gede atau pasiennya lebih gede? Kita nggak tahu kan? Ya, oh sudah nih saya bersihkan semua energi kotornya. Itu baru omongnya doang, ya. Bener enggaknya kita nggak tahu. Tapi kalau nanti dengan soul meter kita tahu, oh potensial energi saya, ya power saya lebih gede daripada healer saya, yang nggak terjadi penyembuhan. Disinilah Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Karena kali ini saya mengajak Bapak Ibu mendapatkan energi dari sang sumber energi, yaitu Tuhan. Nah inilah yang banyak orang tidak pahami, bahwa manusia membutuhkan Tuhannya. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, tentu Tuhan yang pinter dong, tahu manusia itu seperti apa, karena beliau yang menciptakan kita. Dibutuhkan kekuatan berserah kepada Tuhan. Bahwa saya butuh Tuhan, butuh energi Tuhan. Dibutuhkan kekuatan kerendahan hati. Ya Tuhan, saya membutuhkan energi Tuhan untuk membersihkan stres yang menumpuk pada tubuh energi saya. Kira-kira masuk enggak Bapak Ibu? Masuk ya? Ya, kan kita semua yakin dan percaya kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya tidak benar-benar semua orang berserah kepada Tuhan. Kenapa? Masih ada ego. Enggak lah, bisa dengan cara ini saya minta tolong yang sini, minta tolong ke sana atau apa. Padahal ya sejatinya berserahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Kekuatan Tuhan akan bekerja pada diri kita. Nah disinilah saya akan mengajak Bapak Ibu berserah lebih dalam. Ya, untuk menyiapkan ruang di dalam diri kita. Agar kekuatan Tuhan bisa memasuki tubuh kita. Apapun agamanya. Yang penting yakin dan percaya pada Tuhan ya semua ya. Ya, kita akan sepakat dengan itu. Dan nanti saya akan tuntun proses-proses apa yang Bapak Ibu harus fokuskan. Jadi energi perlu difokuskan. Ya, karena hukumnya energi mengikuti pikiran. Ya. Kalau Bapak Ibu salah mikir, ya energinya jadi salah. Pinginnya sehat tapi pikirannya sakit, jadinya apa? Sakit. Ya, jadi disinilah kita akan sadar untuk mulai mengontrol pikiran, berkesadaran. Ya, jadi jangan membiasakan diri pikirannya ngelantur kemana-mana terus mikirin sakit. Semakin dipikirin kita sakit, semakin sakit tubuh fisik kita. Oleh karena itu mari kita berpikir yang positif. Kali ini kita harus mampu bebas dari stres. Dan niatkan untuk mulai menjaga pikiran tetap positif. Wah susah Bunda, setiap hari pikiran saya sudah kadang sakit. Kalau sudah sakit ya pikirannya sakit Bunda. Benar ya Bapak Ibu ya, sering seperti itu. Iya, saya tahu rasanya sakit karena saya pernah mengalami. Tapi ketika saya berserah kepada Tuhan dalam proses kesadaran jiwa, ya bukan fokus pada tubuh fisik. Ternyata rasa sakit itu tidak sesakit kalau saya terus berkesadaran dengan tubuh fisik saya. Ya, karena jiwa yang menghidupi kita tak pernah mati. Dan proses terhubung dengan Tuhan melalui kesadaran jiwa kita. Ya. Jadi
kita akan membawa fisik kita untuk bisa menerima kondisi sakit dan energi Tuhan menyembuhkannya. Tapi kalau kita tidak paham dengan itu, terus kita hanya berkesadaran dengan fisik saja, tidak menyadari bahwa di dalam tubuh kita ada percikan cahaya Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam diri, maka kita akan terus terpuruk dengan rasa sakit. Ya, ini memang suatu pemahaman yang lebih dalam. Mungkin lain waktu Bapak Ibu bisa setelah workshop Soul Matter akan paham hal tersebut. Ya, tapi hari ini saya sudah berjanji bahwa kita akan remove stress, ya. Kita berkesadaran mengamati diri kita, Bapak Ibu yang tahu di mana letak stresnya Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi selama meditasi nanti tolong fokus pada diri kita sendiri, nggak usah tengok-tengok kanan kiri terus gimana temennya gitu, nggak, fokus pada diri, me time kita. Ya. Fokus pada daerah yang sakit yang mana. Karena begitu ada rasa sakit secara berfisik berarti di situ ada stres yang menumpuk. Jangan biarkan stres itu terus membuat tubuh fisik kita digrogoti oleh stres, ya. Kemudian fisik kita akan lemah. Tapi kita bersihkan stres yang numpuk, biasanya mereka akan merasa lebih plong pada saat selesai meditasi. Nah, kalau Bapak Ibu merasa nyaman dan enak dengan proses ini, kan ini ada rekamannya di YouTube. Setiap Bapak Ibu merasa tidak nyaman, buka aja bagian healing stress, ya. Ada juga yang malas. Wah, kok muncul lagi malas saya ya. Bersihkan lagi. Nah, jadi kita harus ada upaya untuk membersihkan energi-energi buruk yang melekat pada diri kita. Jadi kemelekatan itu bukan hanya masalah duit, harta, kan biasanya gitu, melekat karena harta, karena duit, karena sama suami, sama istri, sama anak, biasanya seperti itu. Tapi kemelekatan itu juga karena energi yang melekat, yang buruk di dalam diri kita. Salah satunya adalah stres. Ya, kira-kira Bapak Ibu paham atau ada pertanyaan berhubungan dengan proses meditasi yang akan kita lakukan? Ada yang mau bertanya dulu berhubungan dengan proses nanti stres, healing stresnya? Ya, kita tunggu saja sebentar lagi ya Bapak Ibu, sabar. Berlatih sabar perlu juga. Tes 1, 2, 3, oke. Tes. Ya. Selamat malam Bunda, perkenalkan saya Windy. Begini Bunda, saya ingin bertanya. Tadi kan ada pengantar dari Bunda terkait dengan healing dan beberapa kondisi ketika kita stres itu bisa berimplikasi ke organ. Nah, implikasi itu kan nanti organ itu bisa sakit ya Bun, bisa dalam bentuk cancer atau gagal organ lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh gini Bun, kalau secara saintifik kondisi di mana organ kita misalkan cancer itu ada efeknya ke genetik kita, artinya bisa dideteksi bahwa genetik ini ada perubahan. Itu kan berarti secara energi
juga merubah genetik kita, Bunda. Nah, ketika kita melakukan healing, Bunda, itu kan bisa jadi kita membersihkan organ-organ kita yang tersumbat. Kalau misalkan healing ini mampu menyembuhkan atau merilis stres yang menumpuk di organ-organ, apakah dengan healing juga kita bisa merubah genetik yang tadinya mutasi kembali lagi menjadi normal? Mungkin itu pertanyaan saya, Bunda. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, luar biasa ya pertanyaannya. Memang genetik itu sudah dibawa dari diri kita ya. Kita lahir itu sudah membawa rekaman genetik. Bahkan kalau kita nanti paham secara energi, proses genetik itu sebenarnya bukan hanya dari rekaman secara darah ya, dari keluarga kita fisik saat ini, tapi juga bagian dari rekaman kita di past life yang dipetakan sama berkesesuaian dengan keluarga, orang-orang yang akhirnya membuat proses itu mewujud secara berfisik. Jadi kalau kita punya rekaman misalnya dari genetik itu diabetes, maka secara proses rekaman jiwa itu mereka pernah menderita itu, sehingga di darah itu terpeta genetiknya. Kemudian dia akan terlahir disesuaikan dengan proses alamiahnya, terpetakan dengan jiwa-jiwa yang berkesesuaian dengan sakit tersebut. Nah, berdasarkan penelitian juga dari proses ilmiah juga dilihat bahwa ada perubahan ketika proses yang dibawa itu dengan stres. Ketika stres itu ada, maka apa yang terekam pada genetik itu akan lebih cepat muncul dan mewujud. Tapi ketika mereka bisa mengelola stres dengan baik, apabila lebih awal diketahui kemudian mengelola stres dengan baik, mereka masih dalam rekaman tapi tidak bermanifestasi secara berfisik. Ya kan ada yang orang bawa rekaman cancer. Ya, saya punya rekaman cancer dalam DNA karena keturunan ibu saya semua seperti itu. Dan saya pun hampir dalam proses itu karena saya stres. Ya, sehingga saya bisa berbicara karena saya mengupayakan supaya itu tidak muncul dalam hidup saya. Dan ketika saya mampu mengelola stres itu dengan baik, saya melihat proses kesehatan menjadi lebih baik karena saya mengelola stres. Ya, saya juga punya rekaman di proses keluarga saya dengan jantung yang bermasalah, dan saya sudah berapa kali kena serangan jantung, belum lagi ada genetik stroke ya. Saya sudah 2 kali stroke, pertama kiri kemudian kanan, yang dimana sudah tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan. Tapi saya bersyukur dengan proses yang saya jalani, dengan proses berserah dan menguatkan kekuatan Tuhan dalam diri saya, meregenerasi energi ini, meregenerasi sel-sel. Akhirnya saya bisa, katakanlah saya sehat hingga saat ini. Bahkan orang mengatakan dibanding 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saya jauh lebih muda, begitu katanya. Ya, itu memang benar. Kalau kita mau, DNA kita pun akan berubah, ya. Jadi itulah yang harus kita upayakan, jangan pasrah ya, tidak berupaya. Tapi saya yakin bersama Tuhan banyak mukjizat yang akan muncul. Sebenarnya bukan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan, tapi ada kelayakan karena upaya yang kita lakukan. Dan secara energi ini pun banyak terjadi. Ya, mereka-mereka yang sudah lama mengikuti proses meditasi soul reflection banyak yang merasakan perubahan, terutama kesehatan, tidak hanya fisik, mental, emosional, dan spiritual, dan mereka bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, ini bukan ngecap tapi memang demikian. Nah, apa yang membedakan
yang saya pelajari dari semua proses meditasi, kenapa saya gentol dengan energi, karena saya punya kepekaan di sana dan saya juga mencari kenapa sih saya sakit-sakitan terus. Dan ternyata ya dari proses karma, reinkarnasi semua terungkap dan saya pahami. Dan ketika saya mencari bentuk proses penyembuhan, ya hanya energi Tuhanlah yang mampu. Nah, proses meditasi yang lain mungkin tidak melibatkan kekuatan Tuhan, karena banyak proses meditasi hanya hening, fokus, napas, keluar masuk atau apalah. Karena setiap orang bisa saja mengajarkan meditasi. Tapi yang saya lihat dan saya amati pada diri saya tidak menjadi sehat tanpa melibatkan kekuatan Tuhan. Karena tidak ada proses mengalirnya energi. Ya, kalau saya berupaya sendiri tanpa kekuatan Tuhan, tidak ada yang mengalir buntu. Oleh karena itu saya berupaya bagaimana saya mampu menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri saya. Inilah yang saya amati selama bertahun-tahun. Dari mulai stroke saya yang pertama di tahun 2000, ya, sebelumnya saya sudah mengalami banyak sekali operasi, 8 kali operasi. Tapi yang menyadarkan saya adalah pada waktu serangan jantung dan stroke saya di tahun 2000. Itulah saya lebih semangat mencari bagaimana supaya saya lebih sehat. Karena saya tahu saya membawa genetik yang tidak baik dari keluarga saya. Dan disinilah akhirnya saya sampai pada proses, oh ternyata yang bisa menghealing saya adalah kekuatan Tuhan. Walaupun saya dulu adalah seorang healer untuk penyembuh secara energi. Banyak orang tersembuhkan dari apa yang saya lakukan. Tapi akhirnya saya menyadari bukan saya yang menyembuhkan. Tapi kekuatan Tuhan yang mengalirlah yang membuat orang sehat kembali. Dan keyakinan orang tersebut akan kekuatan Tuhan. Jadi hubungan dua arah inilah yang membuat proses healing itu terjadi. Tanpa hal tersebut itu tidak permanen. Ya, saya melihat orang yang bolak-balik disembuhkan lagi sakit karena mereka tidak melakukan proses pengendalian pikiran. Mereka tidak berupaya mengupayakan dirinya untuk menjadi sehat. Dan mereka tidak melibatkan kekuatan Tuhannya untuk proses penyembuhan. Nah, disinilah sudah banyak yang berubah menjadi lebih baik. Dan mengapa kita tidak berserah kepada Tuhan dan melibatkan kekuatannya untuk proses hidup kita menjadi lebih baik. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya, terima kasih. Ya, saya rasa kita tidak berpanjang lebar lagi dengan pertanyaan, ya. Karena ada beberapa mungkin yang baru awal-awal meditasi sudah ngiah-ngiuh itu bahasa sudah tidak sudah tidak nyaman kapan meditasinya. Ya, karena mungkin kalau di meditasi yang biasa dituruh duduk saja, hening, fokus cuma begitu. Tapi kalau meditasi soul reflection saya selalu memberikan pemahaman terlebih dahulu. Sehingga karena apa? Kita melibatkan mind kita. Pola pikir kita dirubah dan kita fokus pada apa yang akan kita lakukan. Nah, saya memberikan pemahamannya terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu fokus dengan apa yang kita diskusikan ini, baru kita melakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, jadi selamatkan diri kita sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Itu yang selalu saya pegang. Saya akan melakukan untuk diri saya dulu, kalau ini bagus dan terjadi perubahan pada diri saya, maka saya akan bagikan pada orang lain. Dan malam hari ini kita bebaskan stres, karena saya dulu juga orang yang stres, tapi saya bisa membebaskan diri saya dari stres, saya yakin Bapak Ibu juga bisa. Ya, kita akan lanjut meditasinya kalau seperti itu Bapak Ibu. Ya, semua sudah siap. Ya, silahkan yang masih berdiri bisa duduk.
Ya. Ya, duduklah dengan nyaman ya. Dan letakkan kedua tangan di atas pangkuan. Dan selama proses meditasi, lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Pejamkan mata dan rileks. Semakin rileks diri kita, maka energi akan mengalir lebih kuat di dalam tubuh energi kita. Mari sadari tubuh fisik. Ya, inilah tubuh fisikku yang Tuhan berikan kepadaku. Harusnya aku mensyukuri tubuh fisikku dan menjaga agar tubuh fisikku menjadi sehat. Karena tubuh adalah kendaraan bagi jiwaku. Malam hari ini aku akan berupaya membersihkan semua bentuk ketegangan atau stres pada tubuh fisikku. Sadari di dalam tubuh fisik kita ada percikan cahaya Tuhan. Dan ada kesadaran jiwa kita. Bagian dari percikan Tuhan dan semua rekaman kita di past life dari proses reinkarnasi kita. Dan untuk terhubung dengan Tuhan, karena Tuhan dalam bentuk energi, maka kita dapat terhubung melalui jiwa kita. Sadari saya jiwa. Saya terhubung dengan jiwa luhur saya. Dan saya terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Niatkan saja karena energi mengikuti pikiran. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami dapat mengenali diri kami. Dan saat ini kami belajar untuk mengenali ketegangan-ketegangan di dalam diri kami. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar dengan cahaya cinta dan energi-Mu, melibatkan kekuatan-Mu dalam meditasi kali ini, kami dapat membersihkan semua bentuk penumpukan energi stres atau ketegangan di dalam tubuh fisik kami. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan kuasa-Mu untuk dapat membersihkan penumpukan energi stres ini. Karena kami tak dapat melakukannya sendiri. Biarlah cahaya cinta dan energi-Mu mengalir pada diri kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan membersihkan dan menyembuhkan diri kami. Mari sadari diri kita dan amati pikiran-pikiran yang kita miliki.
Apakah kita mempunyai kemarahan? Masih adakah kemarahan dalam diri kita? Sadari, ya, ternyata selama ini saya masih suka marah-marah. Dan kalau saya suka marah-marah, saya mudah tersinggung, saya mudah iri, mudah dengki. Tanpa saya sadari, saya menumpuk energi stres di organ lever saya. Dan tentunya itu akan membuat organ lever dan empedu saya sakit. Amati diri kita. Adakah kita mempunyai sakit-sakit yang berhubungan dengan lever atau empedu? Jangan-jangan banyak energi stres yang telah menumpuk di sana sehingga organ tubuh kita tidak dapat bekerja secara maksimal. Mintalah maaf pada semua orang. Maafkan saya. Karena saya telah mengirimkan banyak kemarahan kepada kalian. Karena saya belum mampu mengelola pikiran saya dengan baik. Saya mudah tersinggung, mudah marah-marah, dan tanpa saya sadari menimbulkan penumpukan stres pada lever saya. Sekarang saya menyadarinya dan maafkan saya. Untuk membersihkan stres ketegangan pada organ lever atau juga empedu saya. Dan saya pun memaafkan kalian. Lakukan dalam hati dengan proses meminta maaf dan memaafkan. Dan fokuslah pada organ lever Bapak Ibu masing-masing. Mari kita fokus pada lever. Energi mengikuti pikiran. Tuhan, bersihkanlah semua energi stres pada organ lever semua orang yang bermeditasi saat ini. Terjadilah. Rasakan energi Tuhan mengalir pada organ lever kita. Mintalah maaf kepada Tuhan. Karena kita membiarkan pikiran kita liar dengan kemarahan. Sehingga tanpa kita sadari penumpukan ketegangan terjadi pada organ lever kita. Biarlah energi Tuhan membersihkan organ lever kita. Ya, saya sambil mengukur karena malam hari ini banyak yang bergabung. Fokuslah pada organ lever dan rasakan, niatkan energi Tuhan bekerja membersihkan. Semakin Bapak Ibu berserah kepada Tuhan, maka semakin kuat energi Tuhan mengalir pada diri kita dan membersihkan tempat sesuai apa yang kita perintahkan, yaitu organ lever. Katakan pada lever kita, maafkan saya telah membuat organ lever ini bekerja berat karena banyaknya energi stres pada organ lever. Dan niatkan saya akan menjaga lever saya tetap sehat dengan menjaga pikiran atau emosi kita tetap baik. Ya, ini sudah terukur dan saya bersyukur prosesnya bisa cepat
Semakin Bapak Ibu yakin dan percaya kepada Tuhan, maka energi itu akan mengalir. Sekarang fokus pada empedu, agar semua energi stres pada empedu dapat dibersihkan dengan seksama oleh kekuatan Tuhan yang mengalir. Terjadilah. Ya. Jangan pikirkan berapa lama, niatkan saja kuasa Tuhan bekerja dan bukalah diri kita agar kekuatan Tuhan bekerja pada diri kita. Memohonlah kepada Tuhan dan berserahlah kepada Tuhan. Ketika kita mempertanyakan, maka biasanya energi tidak akan mengalir dengan kuat. Begitu ada keraguan-raguan pada diri kita, maka energi Tuhan pun tidak akan bekerja pada diri kita. Maka dibutuhkan orang-orang yang yakin, percaya dan berserah kepada Tuhannya. Membutuhkan kekuatan Tuhan untuk kita bisa melanjutkan proses hidup. Sekarang kita lanjutkan dengan organ paru-paru dan juga usus besar. Disinilah letak semua stres berhubungan dengan kesedihan. Kesedihan dengan kehidupan, kesedihan karena kehilangan, kesedihan atau kekecewaan karena suatu hal, akan menimbulkan stres dan menumpuk di organ paru-paru dan usus besar. Bagi Bapak Ibu yang bermasalah dengan paru-paru dan usus besar, berarti ada penumpukan kesedihan di sana. Walaupun saat ini mungkin kita sedang tidak merasa sedih, tapi mungkin di masa kecil kita pernah sedih yang sangat mendalam. Atau mungkin bahkan di past life kita telah membawa rekaman kesedihan yang cukup dalam. Mari pahami dan niatkan, ketika saya bersama Tuhan, tak ada yang perlu saya sedihkan. Kesedihan itu sudah lewat, itu dulu. Saat ini, saya membebaskan diri saya dari kesedihan. Saya mengikhlaskan semua proses hidup saya di masa lalu. Karena saat ini bersama Tuhan, saya pasti kuat. Saya akan menerima dengan ikhlas semua hidup saya. Sadari paru-paru kita dan niatkan biarlah energi Tuhan membersihkan semua stres, penumpukan energi stres di paru-paru saya. Terjadilah. Ya, semakin kita kuat, yakin dan percaya kepada Tuhan, semakin berserah kita kepada Tuhan, semakin kuat energi Tuhan mengalir seperti saat ini, semakin kuat energi Tuhan bekerja, kembali fokus pada usus besar. Sadari biarlah energi Tuhan membersihkan semua stres di usus besar saya. Rekaman energi stres di usus besar saya. Terjadilah. Ya, ini sudah terukur
terbersihkan, mari kita lanjut. Mumpung energi Tuhan mengalir sangat kuat saat ini, kita fokus pada lambung dan limpa, di mana banyak energi stres berhubungan dengan kecemasan. Apalagi Bapak Ibu yang suka cemas, sadari, biarlah energi Tuhan membersihkan cemas yang menumpuk pada lambung saya. Dan sadari, biarlah kekuatan Tuhan menuntun saya. Saya tidak perlu cemas akan masa depan. Yang penting saya menanam lebih banyak kebaikan. Ingatlah hukum tabur tuai atau hukum karma, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Ingatlah ketika terus menanam dengan kecemasan, maka cemas tersebut akan mewujud, kecemasan yang buruk akan mewujud pada hidup kita. Mari kita tanam hal-hal yang positif dan yakinlah bersama Tuhan kita pasti bisa. Mari kita bersihkan juga organ limpa berhubungan dengan pikiran berlebih, ya. Oleh karena itu mari kita jaga pikiran kita untuk tidak liar. Begitu ada pikiran yang liar atau yang aneh-aneh, cukup katakan stop, saya tidak mau memikirkannya. Karena itu belum tentu benar. Jangan biarkan pikiran kita liar dan akhirnya kita menuai apa yang kita pikirkan. Dan itu mewujud dalam hidup kita. Biarlah kekuatan Tuhan membersihkan organ limpa saya dari semua pikiran-pikiran overthinking yang berlebih, pikiran yang berlebih. Terjadilah. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Tadi sudah, ya, sekarang lanjut ke ginjal. Banyak orang merasa sakit di pinggang. Tanpa mereka sadari, mereka menumpuk banyak energi ketakutan dan semua menumpuk di ginjal kita. Takut akan sesuatu karena trauma dan terus kita pikirkan, takut akan masa depan, takut atas sesuatu yang belum terjadi. Jangan biarkan pikiran kita terus melekat pada ketakutan kita, karena itu akan mewujud dalam hidup kita. Bebaskan diri kita dan yakinlah, selama saya melakukan banyak kebaikan, maka kebaikanlah yang akan mewujud dalam hidup saya. Bersama Tuhan, saya pasti bisa. Biarlah kekuatan Tuhan yang mengalir dalam diri saya menyembuhkan atau membersihkan semua stres yang menumpuk pada ginjal saya. Terjadilah. Fokus pada ginjal kita, dan apabila kita ingin ginjal kita sehat, bebaskan diri kita dari ketakutan. Bersama Tuhan, saya pasti bisa. Berhubungan dengan ginjal adalah kandung kemih. Biasanya anak-anak kalau ketakutan suka ngompol, berarti banyak penumpukan ketakutan atau stres di kandung kemih. Mari kita fokus pada kandung kemih dan biarlah energi Tuhan yang mengalir saat ini membersihkan semua stres saya berhubungan dengan ketakutan di kandung kemih saya. Terjadilah. Dan sadari pula, ya, saya membutuhkan Tuhan.
Karena Tuhan menggenapi hidup saya. Bersama Tuhan saya pasti kuat menjalani takdir atau karma yang harus saya terima. Karena sesungguhnya itu adalah apa yang saya tanam dahulu dan saat ini saya harus menerimanya. Ya, setelah organ-organ kita bebaskan dari stres, mari kita fokus pada otak kita. Banyak sekali dari Bapak Ibu yang ketegangan ada di otak, tengkuk, ya sadari bagian dari organ dari kepala kita sampai ke tengkuk dan pundak. Karena banyak sekali energi stres yang menumpuk di sana. Biarlah energi Tuhan mengalir dan membersihkan semua energi stres pada seluruh bagian kepala. Ya, bayangkan otak, pelipis, mata, hidung, rahang kita, telinga kita, sampai bagian tenggorok. Tanpa disadari banyak orang radang tenggorok, sinus, pelipis, migrain karena stres yang menumpuk di sana. Biarlah semua penumpukan stres di bagian kepala dibersihkan dengan kekuatan Tuhan. Terjadilah. Niatkan energi Tuhan mengalir di seluruh bagian kepala Bapak Ibu. Bayangkan bagian sinus, pelipis, rahang, tenggorok. Ya, setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing, fokus pada tempat yang bermasalah. Beberapa ada di leher. Ya, banyak energi stres menempuk seluruh, bayangkan turun seluruh tulang belakang. Banyak yang menumpuk di sana. Pundak, ketiak, beberapa di lengan. Ya, fokus rasakan energi Tuhan mengalir dan membersihkan penumpukan stres. Tentunya Bapak Ibu masing-masinglah yang lebih paham dengan tubuh Bapak Ibu. Niatkan dengan pikiran kita mengarahkan energi pada tempat yang sakit karena adanya penumpukan, ketegangan atau stres di sana. Sepanjang tulang belakang yang dipenuhi dengan sistem persyarapan. Ya, perintahkan energi Tuhan mengalir dan membersihkan semua energi stres di bagian tubuh kita lainnya. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Dan katakan, ya Tuhan, aku membutuhkan-Mu. Karena hanya energi ilahi-Mu yang mampu membersihkan energi penumpukan energi stres dalam tubuh saya. Dan ini adalah pelajaran yang luar biasa untuk saya dapat mengenali diri saya. Dan setelah proses ini, saya berjanji, saya akan mengelola pikiran saya untuk tetap positif.
tidak membiarkan pikiran saya liar dan menimbulkan stres bagi organ-organ tubuh saya. Saya akan berlatih lebih berkesadaran dalam setiap tindakan dan perbuatan saya, dalam setiap kata-kata saya. Tuntun dan bimbinglah saya ya Tuhan, agar saya dapat memperbaiki karakter saya menjadi lebih baik. Karena dengan kehalusan karakter saya, maka tak banyak lagi penumpukan energi stres dalam organ-organ tubuh saya. Mari rasakan cinta Tuhan mengalir pada diri kita. Setelah kita membersihkan stres, maka cinta Tuhan akan menyembuhkan diri kita. Tuhan, terima kasih atas penyembuhan ini. Saya sangat bersyukur malam hari ini, karena kuasa-Mu mengalir dalam tubuh fisikku dan menyembuhkan tubuh fisik ini. Dengan proses ini saya mempunyai kesempatan hidup yang lebih lama, dan saya akan berjanji menjaga tubuh fisik saya untuk lebih sehat dengan mengelola pikiran saya menjadi lebih positif. Rasakan betapa Tuhan sangat mencintai kita. Karena Tuhan menuntun kita untuk memahami proses ini. Bayangkan banyak orang yang masih kebingungan ketika mereka sakit. Tapi kita mendapatkan tuntunan ini menjadi lebih sehat. Bersyukurlah pemahaman datang pada diri kita, karena kita layak untuk menerimanya. Yang menandakan Tuhan sangat mencintai kita. Dan niatkan untuk terus menjaga pikiran kita untuk baik. Menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita untuk tetap berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Karena barang siapa berserah kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Hanya diperlukan keyakinan dan kepercayaan yang kuat, serta keberserahan kepada Tuhan. Maka dengan melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses hidup kita, tak ada lagi beban dalam menjalaninya. Kita akan senantiasa dapat menjalani hidup kita dengan ikhlas, dengan penuh rasa syukur. Dan mari kita radiasikan cinta Tuhan pada semua orang, semua makhluk. Karena sesungguhnya mereka pun membutuhkan cinta Tuhan. Untuk mereka dapat kuat dalam menjalani hidup mereka. Dengan memberi kita menerima. Ketika kita berbagi cinta Tuhan, untuk proses pertumbuhan spiritual banyak orang, maka proses spiritual kita pun akan bertumbuh. Dan mari kita melayani saudara-saudara kita yang sedang sakit. Tentunya mereka membutuhkan cinta Tuhan yang lebih banyak, agar mereka pun tersembuhkan seperti diri kita. Biarlah mereka yang sedang sakit mencapai kesembuhan sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Dan mari kita menanam juga untuk aspek hubungan, agar hubungan kita menjadi baik juga.
Bayangkan orang-orang yang sedang bertikai. Bayangkan orang-orang yang hubungannya tidak harmonis antara orang tua dengan anaknya, antara suami istri atau hubungan-hubungan dalam keluarga. Bayangkan cinta Tuhan ini membantu mereka untuk mempunyai hubungan yang lebih harmonis. Mereka bisa saling bertoleransi dan menerima satu sama lain dengan penuh cinta, sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Dan mari kita juga menanam untuk aspek kemakmuran. Karena hukum yang berlaku adalah tabur tuai. Maka kita menyadari ketika mereka yang sedang dalam kesusahan atau kesulitan dalam kemakmuran. Tentunya mereka dahulu telah menabur banyak hal yang buruk dengan kemakmuran. Dan saat ini mereka menuai. Tapi dengan keyakinan mereka kepada Tuhan untuk memperbaiki proses hidup mereka, maka tentu sesuai dengan kelayakan mereka. Mereka akan terus menanam kebaikan berhubungan dengan kemakmuran, berbagi dengan penuh cinta. Sehingga akhirnya pun kemakmuran mereka berubah sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Dan sekarang kita fokus pada proses pertumbuhan spiritual. Proses spiritual adalah proses mengarah pada kebenaran Tuhan. Dan banyak orang yang masih dalam kebingungan atas dirinya. Mereka meminta pertolongan pada kekuatan-kekuatan lain selain Tuhannya, yang tanpa disadari mereka menduakan Tuhan. Biarlah mereka menemukan jalan yang mengarahkan mereka pada kebenaran Tuhan. Menemukan ajaran-ajaran atau pembelajaran yang membuat mereka mempunyai kesadaran yang bertumbuh ke arah kebenaran Tuhan. Dan membuat mereka tercerahkan. Sesuai dengan kelayakan mereka, terjadilah. Sadarilah tidak ada yang gratis di alam ini. Bahkan proses healing pun, proses penyembuhan ilahi pun ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk barter. Dan hari ini kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemberi kehidupan. Karena Tuhanlah yang menciptakan diri kita. Tuhan, aku berserah kepadamu dan aku akan menjalani kehidupanku dengan ikhlas. Dan aku akan terus bersyukur dengan apapun yang datang pada hidupku. Dengan tuntunan ini aku akan terus berupaya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Aku menyadari bahwa tidak mudah untuk berubah karena karakter yang ada di dalam diriku telah mendarah daging. Tetapi dengan pemahaman yang terus bertumbuh, aku dapat menyadari kekurangan-kekurangan di dalam diri dan berubah ke arah yang lebih baik. Dan semua terjadi karena Engkau menuntun diriku. Aku akan menyiapkan ruang di dalam diriku ya Tuhan, agar Engkau terus berada di dalam diriku. Aku akan membebaskan diriku dari ego yang terus membelenggu diriku. Dan aku akan berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Tuntun dan bimbinglah aku ya Tuhan. Dan genapilah diriku untuk dapat menjalani hidupku
menyelesaikan hutang-hutang yang harus aku terima, dan menyelesaikan dengan penuh cinta dan kedamaian. Dan aku masih membutuhkan tubuh fisik ini, karena tubuh fisik adalah kendaraan jiwa. Aku berjanji akan menjaga tubuh fisikku untuk tetap sehat, bebas dari stres, agar aku mempunyai waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan hutang-hutangku, menyelesaikan misi jiwaku, hingga aku dapat kembali pulang. Pulang untuk menyatu denganmu. Terima kasih Tuhan, atas cinta-Mu yang luar biasa telah membimbingku dan menyembuhkan diriku. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Ungkapkan cinta kita kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan semuanya untuk diri kita, bahkan penyembuhan kali ini, karena kita yakin dan percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Terima kasih telah menjagaku dengan penuh cinta. Aku sangat bersyukur terlahir kali ini, dapat mengenali kehadiran-Mu dalam hidup ini. Dan merasakan cinta-Mu yang luar biasa memelukku. Ya, secara perlahan-lahan kembalilah pada kesadaran diri kita dan bersyukurlah untuk malam hari ini tubuh fisik kita telah disembuhkan karena kita menyadari kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menjadi lebih sehat dan baik. Secara perlahan-lahan sadari tubuh kita dan bukalah mata Bapak Ibu. Rasanya kalau kita akan lanjutkan, tidak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan atas rasa syukur yang kita dapatkan malam hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu juga merasakan betapa kekuatan Tuhan mengalir, memenuhi diri kita, menyehatkan tubuh fisik kita, karena kita yakin dan percaya kepadanya. Ya, I love you Bapak Ibu. Selalu ada keharuan dalam setiap proses meditasi. Bahkan saya pun rasanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis, ya, tapi menangis dengan rasa haru. Karena ya mungkin Bapak Ibu tidak merasakan, tapi saya melihat cahaya-cahaya mengalir pada diri Bapak Ibu itu sesuatu yang bagi saya itu sangat luar biasa. Ketika saya sakit dan terpuruk dan saya sangat putus asa, ternyata kuasa Tuhan yang mengalir itu membuat saya kuat dan saya terus menyiapkan diri saya untuk berserah, dan semakin saya berserah semakin banyak kekuatan Tuhan yang mengalir dan menyembuhkan. Mungkin karena saya pernah mengalami mukjizat itu, sehingga setiap saya menuntun proses meditasi, ketika energi Tuhan mengalir sangat kuat, saya pun akan haru dan air mata saya
tanpa terasa mengalir. Kadang-kala kita tidak pernah bisa menghargai hal tersebut bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk diri kita. Kita masih nuntut yang begini begitu. Padahal tubuh fisik ada keterbatasan. Disitulah saya paham bahwa saya harus menjaganya, tidak membiarkan stres itu merusak tubuh fisik saya. Disitulah saya mulai berkesadaran untuk menjaga pikiran saya. Saya tidak mau mengulang lagi. Karena saya sangat tegang, stres, akhirnya stroke. Yes. Maka ketika diberikan kesempatan, saya pun mulai menata diri saya. Dan metode soul reflection inilah adalah bagaimana kita memanage pikiran kita, tidak membiarkan hal buruk berlarut-larut. Dan tentu itu membuat kita semakin sehat. Ya, mudah-mudahan dari pengalaman saya yang buruk akan menjadi sesuatu yang baik untuk banyak orang, bahwa mereka mulai harus berkesadaran dengan pikirannya. Ketika kita menjaga dengan baik, maka kita akan menuai kesehatan yang maksimal. Tapi seandainya itu sudah sakit bagaimana? Jangan berkecil hati. Yang penting tidak bertambah lebih buruk. Sehingga kita masih bisa berupaya untuk menyelesaikan misi jiwa kita yang terlahir saat ini. Ya, tetap dengan kondisi apapun, jaga hati kita tetap baik. Karena dengan kebersihan hati kita, kita akan mampu menjalani apapun takdir atau karma kita. Karena itulah bagian apa yang harus kita tuai. Saya bersyukur malam hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi jauh lebih sehat. Seandainya Bapak Ibu dalam kondisi yang tidak nyaman, silahkan bisa mengulang YouTube di meditasi ini, sehingga kita bisa maintenance diri kita dari energi stres, dan Bapak Ibu dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Ya, itu saja untuk malam hari ini. Ya, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengupayakan sebulan sekali untuk hadir di Jakarta. Mohon doanya. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah juga, walaupun saya nggak bisa datang ke rumah Bapak Ibu, tapi paling tidak setiap hari Rabu kita bisa bertemu untuk bahas hal-hal yang mungkin akan membuat kita jauh lebih baik dari hari ke hari, dan mudah-mudahan itu akan memberikan kebaikan dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih untuk malam hari ini, sampai bertemu di meditasi berikutnya. Terima kasih.